see what I see? Aku beneran berharap gak pernah cerita ke siapa-siapa tentang yang aku alamin ini. Tapi kayaknya malam ini aku gak bisa tidur. Jadi ya udahlah. Aku bakal cerita apa yang baru aja terjadi di tempat yang aku tinggali sekarang. Saat ini sudah pukul 3 dini hari di sini. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu beberapa poin yang relevan dengan cerita yang mau aku share ini. Pertama, aku adalah seorang mahasiswi yang lagi kuliah sambil kerja di luar negeri. Negara yang aku tinggali saat ini adalah negara Belanda. Kedua, di flat ini aku tinggal di lantai 3 bersama dengan 2 orang lainnya di kamar masing-masing. Ketiga, ada satu lantai di rumah ini yang paling banyak kejadian anehnya. Tapi aku ceritain tentang ini nanti ya. Yang keempat, salah satu peraturan di flat ini adalah nggak boleh keluar malam. Kalau dilanggar, akan ada denda yang cukup fantastis nilainya. Dan ya tentu aja, walaupun ada kejadian aneh di sini, sekarang aku nggak bisa kemana-mana. Oke, aku masuk ke ceritanya ya. Seperti yang tadi aku udah bilang, kamarku di lantai 3. Dan di lantai 2, ada living room, semacam ruang ngumpul atau ruang TV gitu, yang lokasinya persis di sebelah dapur. Jadi untuk menuju dapur, kita harus ngelewatin living room itu dulu. Hari ini, aku memutuskan untuk work from home. Dan saat aku berhenti sejenak untuk beristirahat, aku kepikiran untuk mencuci piring yang tadi kupakai di sela-selaku bekerja. Untuk mencuci piring, aku harus ke dapur yang lokasinya ada di lantai 2. Jadilah sekitar pukul 10-an tadi, aku turun tangga ke bawah. Dan aku ngelewatin living room untuk sampai ke dapur. Di lantai 2 itu gelap banget, gak ada orang sama sekali. Jadi aku jalan cepet-cepet untuk nyalain lampu dapur. Ceklek, lampu dapur udah nyala, living room masih gelap. Gak pakai lama aku segera mencuci piringku. Sat, udah deh beres. Aku langsung matiin lampu dapur lagi dan segera mau cabut ke atas. Tentu aja aku harus ngelewatin living room lagi. Saat aku ngelewatin living room, sekilas di ujung mataku, aku melihat ada sosok bayangan bertubuh besar berdiri dari sofa. Aku kaget bukan main. Karena posisinya deket banget sama posisi aku lagi jalan. Tapi bukannya kabur, aku malah refleks ngelirik ke arah bayangan itu. Dan masih dari ujung mataku, si bayangan besar itu duduk lagi di sofa yang sama. Oke, jujur, aku masih shock. Dan tadi pun setelah ngalamin itu, aku ngerasa kayak gak kuat buat naik tangga ke atas. Badanku langsung lemes banget. Sesampainya aku di lantai 3, aku segera ngetok pintu kamar teman flatku. Namanya Kara. Kara adalah bukan nama sebenarnya. Tujuanku adalah untuk menjaga privasinya. Bisa dibilang Kara itu orang yang baik, tapi dia sering ngundang teman-temannya untuk party dan mabuk-mabukan di kamarnya. Sering banget kalau lagi party itu mereka nyetel musik keras banget dan kadang ketawa-ketawanya tuh juga cukup mengganggu, khususnya buat kita yang di lantai 3. Tapi setelah ditegur oleh pemilik flat, Kara berhenti ngundang orang-orang ke kamarnya. Well, aku nggak akan cerita tentang Kara banyak-banyak, tapi yang jelas, kalau ada orang lain di flat ini, biasanya sih temennya dia. Perihal yang barusan aku lihat, sosok bayangan yang menurut aku sih kayak orang ya, ada di lantai bawah, kayaknya Kara pasti tahu deh. Akhirnya Kara membuka pintu kamarnya setelah aku ketok-ketok pintunya. Aku to the point aja. Kar, kamu ngundang teman kamu ya? Lagi tidur di sofa bawah, betul nggak? Dan dugaanku nggak salah. Kara jawab, iya, aku bawa orang dari luar, tapi itu bukan temanku. Aku tadi ketemu sama tunawisma di pinggir jalan. Aku kasihan,
Jadi aku suruh dia istirahat di living room. What? Aku dalam hati kayak, oke, kamu orang baik, Kar. Tapi lo bawa stranger ke dalam flat ini dan gak ada kompromi sama teman-teman lain. Khususnya tenan-tenan yang di lantai 3 deh paling enggak. Aku sih jawab Kara kayak, oke, tapi kenapa diajak ke sini? Kara bilang, gak ganggu siapapun anyway. Aku yang tadinya sedikit lega, sekarang kenapa jadi takut ya? Ya udahlah, akhirnya aku ke bawah lagi, mau mastiin kalau orang itu nggak berbahaya dan masih di sofa. Ya udah, aku segera ke bawah dan nyalain lampu living room. Ceklek, dan di sofa nggak ada siapa-siapa. Aku yakin banget tadi aku lihat sosok itu di sini. Oke, aku ke dapur. Aku nyalain lampu dapur. Ceklek, nggak ada siapa-siapa. Oke, aku matiin lagi lampu dapur. Aku juga matiin lampu living room. Aku mau naik ke atas untuk kasih tahu Kara kalau orang yang dia bawa itu nggak ada di living room. Aku mau kasih warning ke dia, bisa-bisa dia membahayakan. Tapi tiba-tiba saat aku menuju tangga untuk naik ke lantai 3, ada sesuatu yang bergerak ngerangkak di karpet living room. Oh no, aku langsung lari untuk nyalain lampu living room. Ternyata nggak ada yang ngerangkak. Tapi justru yang aku lihat lebih menyeramkan buat aku ya, karena di situ ada bercak darah di karpet. Aku langsung mendekat ke bercak darah itu dan aku ikutin arahnya. Ternyata arah darah itu menuju ruang gelap di bawah sofa. Aku kaget banget, ternyata ada pisau yang udah bersimbah darah di bawah situ. Oh no. Aku langsung kepikiran sama orang yang dibawa sama Kara. Dia kemana? Karena dia nggak ada, aku takut banget kalau akan terjadi apa-apa sama aku. Aku langsung refleks lari, aku menuju tangga untuk naik ke lantai 3, dan aku kepleset. Piar! Pecahlah piring yang dari tadi aku bawa abis ku cuci. Nggak pakai lama, langsung segera bangun. Takut banget aku dikejar, atau langsung apapun lah pikiranku. Setelah sampai di lantai 3, aku ketok lagi pintu kamar Kara. Aku kencang banget ngegedor pintu kamar Kara karena aku panik. Tapi kali ini dia nggak buka-buka pintu kamar. Mungkin Kara udah tidur kali ya, kelelahan karena mabuk kali. Udahlah, akhirnya aku pergi ke kamar teman flatku yang satu lagi, namanya Adeline. Aku ketok-ketok pintu Adeline sampai tanganku sakit. Dan ternyata sama kayak Kara, nggak dibukain juga pintunya. Karena Kara dan Adeline gak ada yang bukain pintu, aku langsung segera masuk ke dalam kamarku. Ya ampun, aku kesel banget. Tapi aku baru sadar kok tanganku berdarah ya. Pasti karena kena piring pecah tadi. Dan aku ketiduran. Sekarang aku baru aja bangun. Di depan kamarku kok ada suara rame banget. Loh, kok pintu kamarku kebuka ya? Aku keluar kamar. Aku lihat itu ada Kara, Adeline, dan Rudolf. Rudolf adalah pemilik flat ini. Ngapain dia di sini? Oh, ternyata sedang diwawancarai oleh polisi. Iya, ada banyak polisi di flatku sekarang. Aneh. Mungkin semua polisi lagi sibuk kali ya. Aku lewat gini kok nggak ada yang peduli. Anyway, ini aku lagi jalan menuju tangga untuk melihat ada apa di living room. Ternyata udah ada garis polisi berwarna kuning di area tangga lantai 3 menuju lantai 2 yang kalau kita ngintip ke bawah, kita udah bisa lihat living room. Oh, ada sesuatu yang ditutupin kain, persis di bawah tangga. Aduh, aku nggak begitu jelas liatnya. Aku nggak tahu itu apa. Tapi yang jelas, ini aku lagi ngedeket ke arah garis polisi di ujung tangga. Oh, masih ada pecahan piringku yang tadi, tepat di bawah tangga. Persis tempat di mana aku jatuh. Kali ini aku ngelihat jelas si tunawisma itu. Dia ngapain berdiri di pojok living room? Oh no, dia ngelongok ngintip ke atas. Dia ngelihat aku. Wajahnya pucat. Hah? Kenapa dia senyum lebar gitu? Senyumnya puas banget. Di tangannya ada pisau. Hah? Itu kan pisau yang tadi kulihat di bawah sofa. Pisaunya berlumuran darah. Aneh.
Kok polisi gak ada yang nyamperin dia sih? Tapi gak ada polisi juga yang negur aku. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.